Bab 48. Diunggah oleh baca suara. Mau tak mau aku menepuk pundak Elia, karena tampaknya jiwanya akan segera keluar dari mulutnya. Ada bayangan di bawah matanya yang tak bernyawa, pipinya yang cekung membuatnya tampak seperti kerangka berongga. Di sana, aku menghela nafas. Bahkan Sylvie mengasihani dia ketika dia melompat dari kepalaku dan mendarat di atas kepalanya, menggigit mahkota kepalanya untuk menggerakkannya bangun. Matanya yang mengerikan menatapku saat dia memutar kepalanya. Petik 2. Tidak adil, gumamnya. Apa? Aku membungkuk lebih dekat untuk lebih baik mendengar apa yang dia bisikkan. Dia bersandar lebih dekat padaku, bibirnya hampir menyentuh telingaku. Bukan adalah fair, sialan. Ahaha, aku melompat kaget ketika telingaku mulai berdering. Apa-apaan? Jangan berteriak di telingaku. Aku menggerakkan kelingkingku di dalam saluran telingaku untuk menghapus ludah liar yang telah diluncurkan di dalam oleh teman pahitku. Terlihat, berbakat, dan bahkan beruntung dengan gadis-gadis. Mengapa kamu memiliki segalanya? Dia meletakkan kedua tangannya di lenganku, ekspresi pekat di wajahnya. Bingung dengan tindakan yang tampaknya acak ini, saya bertanya, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Mencoba melihat apakah aku bisa menyerap beberapa Arturnesmu, gumamnya, masih berkonsentrasi. Apakah kamu bodoh? Aku menggelengkan kepalaku, mengibaskan tangannya. Dalam perjalanan kami ke ruang makan yang agak jauh dari asrama, saya menjelaskan secara singkat kepada Elia bagaimana saya bertemu Tess. Dia benar-benar membenci bagaimana saya memanggilnya, di dalam hutan Elsire. Sepanjang waktu aku menceritakan kisahnya, dari tinggal di dalam kerajaan Kastil Elenoir bersama Tess hingga mempelajari manipulasi mana dari kakeknya, aku hampir bisa melihat kata-kataku menembusnya ketika hidupnya perlahan-lahan mengering darinya. Apakah kamu tahu betapa menariknya kata kurcaci, Art? Dia bersandar agak terlalu dekat untuk kenyamanan sementara kami berdua terus berjalan. Berapa banyak? Aku mengupas kepalaku dari teman yang terlalu emosional. Iklan. Tidak, semua, katanya tanpa basa-basi. Perasaan indah yang dimiliki para kurcaci adalah kebalikan dari manusia, Art. Aku mungkin telah dibesarkan di kerajaan mereka, tetapi tidak akan pernah datang suatu hari ketika aku bisa berempati dengan definisi mereka tentang menarik. Aku tertawa, tidak bisa melingkari kepalaku seperti apa rupa perempuan yang menarik bagi para kurcaci, tapi aku tetap bertanya. Haha, rumit bagiku betapa dahsyatnya hidupmu. Ketika aku berusia 8 tahun, kakekku, penatua yang merawatku, memperkenalkan aku kepada siapa dia berharap akan menjadi calon istriku. Sepanjang minggu sebelumnya, dia pergi terus dan terus tentang betapa cantik dan anggunnya dia. Ketika dia muncul, aku bersumpah kupikir aku sedang melihat seorang pria, Art. Petik 2. Namanya Helgard, dan aku bersumpah dia membuatku takut akan kesucianku. Rahangnya yang persegi, batangnya yang seperti belalai, hidungnya yang panjang dan tebal, hidungnya yang tebal dan tebal. Dia memiliki jepit rambut di bibir atasnya, Art. Dia punya rambut wajah pada usia 9 tahun, Art. Elia mengguncang saya pada saat ini, karena saya tidak bisa berhenti tertawa. Oke, aku mengerti. Kamu adalah seorang anak laki-laki yang sangat miskin yang mulai melewati masa puber terlalu dini untuk usianya. Aku mengangkat bahu dengan telapak tanganku sambil mencoba untuk menenangkan tawa-tawaku. Kau menghabiskan masa kanak-kanakmu diisi dengan wanita maskulin yang berkeliling memamerkan lengan mereka yang menonjol dan melihat bagaimana kau berubah ketika kau melihat gadis normal. Dia menggelengkan kepalanya, kembali ke jiwanya yang tak bernyawa. Yah, kamu berada di sekolah paling bergengsi sebagai siswa penyihir pertempuran, dan kamu mungkin setidaknya satu tahap lebih maju dari siapapun di kelas kita, jadi pamerkan keahlianmu. Kamu pasti akan mendaratkan seseorang, entah bagaimana, aku berkata, optimis. Kasihan sekali aku, dia menghela nafas, membuat kami berdua tertawa. Aku pribadi lebih suka seragam barumu, kata Elia ketika dia mengajariku. Itu membuatmu tampak lebih kuat dan tidak bisa didekati, dia mengangguk setuju dengan pernyataannya sendiri. Seragam baru yang saya terima dari Direktur Cynthia tidak terlalu berbeda dalam hal penampilan dari seragam cendekia mage saya. Itu terdiri dari kemeja putih dengan garis hitam tunggal di lengan tengah di atas siku, dan rompi abu-abu muda. Baik rompi baru dan celana abu-abu gelap dibuat dari bahan yang berbeda, dengan ukiran khusus di bagian dalam yang membuat saya curiga bahwa rompi itu memiliki kualitas perlindungan padanya. Sebagai ganti arloji saku saya di saku dada, ada tali yang melintang di dada saya dan melingkar di bahu saya, memegang pisau perak saya yang berselubung. Tali emas menggantikan tali merah yang telah saya ikat, di bawah keras saya, memberikan seluruh pakaian saya tampilan yang lebih royal. Aku melihat ke bawah dan menghela nafas. Saya harus mengakui bahwa seragam itu memang terlihat bagus, tetapi saya tidak suka pakaian yang mencolok seperti ini. Ada juga pakaian luar yang seharusnya saya terima nanti ketika pas untuk saya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan komite disiplin? Elia bertanya kepadaku sedikit lebih serius. Aku memiringkan kepalaku, tidak tahu apa yang ia maksudkan. Maksud kamu apa? Sambil mengangkat bahu, dia memandang ke depan, menyadari kami hampir berada di ruang makan. Maksudku, aku tahu kamu sudah menjadi bagian dari komite baru ini dan semuanya, tetapi apakah kamu benar-benar akan menganggapnya serius dan sebagainya? Kedengarannya seperti banyak pekerjaan.
Benar, Direktur ingin saya menjadi bagian dari komite baru ini tetapi tidak benar-benar menentukan apa yang harus saya lakukan. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku mungkin akan memberikan segalanya semenjak aku memutuskan untuk menyelesaikannya, kan? Selain itu, Ellie akan menghadiri akademi ini dalam beberapa tahun lagi. Aku perlu melakukan yang terbaik untuk membuka jalan baginya sehingga ketika dia datang, itu akan lebih mudah baginya. Aku membuka pintu, disambut oleh percakapan siswa yang tak bisa dibedakan dan aroma daging dan rempah-rempah yang lesat. Ketika kami berdua melangkah masuk, aula menjadi sunyi dan aku bisa merasakan tatapan para siswa ketika mereka mengamati kami. Mengabaikan tatapan mata dan pandangan ingin tahu sesekali, kami berjalan ke garis dan mendapatkan makanan kami, menempatkan diri di sudut belakang. Sepertinya kau sudah populer, Art, Elijah menyeringai ketika dia mengambil sepotong daging panggang dengan garpunya. Apa yang bisa kukatakan? Aku membalik rambut arogan dan kami berdua mulai tertawa. Ah, jangan lupa bahwa kita harus buru-buru klub besok pagi, kata Elijah, mulutnya penuh dengan daging. Aku menghela nafas pada ini. Oh ya, aku harus pergi ke auditorium besok pagi. Komite disipliner secara resmi diumumkan sebelum klub terburu-buru dimulai besok. Aku bermain-main sedikit dengan sayur-sayuranku sebelum mencoba memberikannya kepada Sylvie, yang segera menolaknya. Direktur Cynthia telah meninggalkanku catatan dengan beberapa instruksi bersama dengan seragam baru. Itu berarti kamu akan bertemu dengan anggota komite pendisiplinan. Sungguh mengasyikkan. Bangunkan aku sebelum kamu pergi. Aku mengambil sepotong daging panggang untuk diriku sendiri tetapi Sylvie mencurinya sebelum mencapai mulutku. Kami berbincang tentang klub yang harus diikuti Elijah dan kelas yang kami miliki. Ternyata, komite disiplin bertemu setiap pagi, yang membuatku jengkel. Sepertinya saya akhirnya akan menghentikan kebiasaan tidur saya yang buruk. Selain itu, jadwal kelas harian saya terdiri dari dasar-dasar mana teori, manipulasi mana praktis, dan dasar-dasar artifishing. Setelah makan siang adalah ketika kelas divisi atas saya akan dimulai. Kelas-kelas itu adalah Deviant Magic Theory I, Team Fighting Mechanics I, dan Formation Eja I. Selama semester musim gugur, ada lebih banyak kelas divisi atas untuk siswa penyihir pertempuran sedangkan kelas semester musim semi terdiri dari varietas yang lebih luas untuk siswa penyihir sarjana. Sebagian besar siswa hanya mengambil 3-4 kelas per semester, tetapi pada dasarnya saya dipenuhi dengan 2 kali lipat kelas. Kelas terakhir saya berakhir pukul 7 malam, tidak meninggalkan saya waktu untuk klub. Sedangkan untuk Elijah, kami hanya memiliki Fundamentals of Mana Theory bersama-sama, kelasnya yang lain terdiri dari Basic Chain Casting dan Mana Utilization I. Klub-klub yang diarahkan kepada siswa-siswa divisi atas bertemu sebelum makan siang, karena kelas mereka semuanya pada malam hari, dan sebaliknya untuk kelas bawah. Mungkin aku harus bergabung dengan klub pertarungan tangan ke tangan. Aku mendengar bahwa semakin banyak conjurers berusaha menjadi setidaknya sedikit mahir dalam pertempuran jarak dekat. Untuk berjaga-jaga, ia merenung sambil mendorong sepotong daging ke dalam mulutnya. Ya, aku mendengar itu dari ayahku. Dia sudah memberitahuku bahwa ada beberapa conjurers yang ingin direkrut untuk belajar pertempuran jarak dekat, meskipun aku tidak tahu bagaimana itu bekerja. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak terasa kenyang bahkan ketika piring saya kosong, tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya hampir tidak makan daging itu berkat Sylvie, yang sekarang kiwing dengan kepuasan di atas kepala saya. Selama makan kami berdua dapat mengatakan bahwa orang-orang membicarakan tentang kami, dengan pandangan yang diambil dari waktu ke waktu dari orang secara acak. Namun, tidak ada dari mereka yang benar-benar menghampiri kami sampai sekarang. Sekelompok siswa, semua dengan seragam penyihir pertempuran, berjalan ke meja kami, sepenuhnya mengabaikan keberadaan saya. Pemimpin kelompok itu, seorang lelaki jangkung dengan rambut coklat bergelombang yang terbelah di tengah, mengulurkan tangannya kepada Elijah. Namaku Charles Ravenport II, lahir dari keluarga Ravenport yang terkenal. Aku yakin kamu pernah mendengarnya, kan? Aku tidak bisa tidak melihat kamu menghabiskan waktu dengan seseorang di bawahmu. Aku sangat sopan hari ini dalam membiarkan Anda berada di kelompok kami. Dagunya mencuat, yakin bahwa Elijah akan mengambil tangannya. Kamu harus merasa terhormat menjadi bagian dari grup Ravenport, salah satu grupis bergema di belakang. Keluarga Ravenport, tidak pernah mendengar ada keluarga yang dinamai dengan kotoran burung. Benarkah, Art? Elijah menatapku dengan tatapan yang tidak mengerti, membuatku tertawa. Tidak, tapi aku akan sangat malu berada dalam keluarga seperti Ravenport, bahkan jika aku tahu tentang mereka. Aku berusaha menyembunyikan senyumku ketika aku bermain bersama dalam pertukaran yang tidak matang ini. Beberapa siswa di dekatnya yang mendengarkan percakapan kami mulai tertawa. Kamu, beraninya kamu mengejek keluarga bergengsi seperti rumah Ravenport. Charles membanting tinjunya di meja kami, menekankan nama rumahnya, yang membuat mereka semakin tertawa. Aku adalah siswa kelas 2 yang harus dihormati. Aku mengulurkan tangan kepadamu, seorang pemula, karena aku tidak ingin seorang siswa penyihir pertempuran menurunkan dirinya dengan menjadi seorang siswa sampah sarjana, tetapi kamu malah meludahi wajahku seperti ini. Tangannya sudah bergerak-gerak untuk meraih tongkat yang diikat ke kaki kanannya. Elijah menatapnya mati-matian dan membantah, pertama-tama, ini adalah siswa mage yang terpelajar. Arthur sama seperti seorang penyihir seperti siswa mage yang lain. Kedua,
Mengapa saya pergi dengan seseorang yang dengan terang-terangan memandang rendah sahabat saya? Dan teman sekamar. Ketiga, jelas Anda tidak di sini karena kebaikan terhadap saya tetapi di sini karena permusuhan terhadap Arthur, jadi hentikan pertunjukan kekanak-kanakan Anda dan buang air kecil. Petik 2. Saya harus mengakui bahwa ketika teman saya menunjukkan ekspresi serius, ditambah dengan fitur-fiturnya yang tajam secara alami, dia memang terlihat sangat menakutkan. Mengeluarkan duel di dalam fasilitas yang tidak dimaksudkan untuk pertempuran dilarang sehingga menggunakan sihir di dalam ruang makan akan menghasilkan hukuman yang cukup besar, tetapi itu tampaknya tidak menghentikan Ravenport di sini. Win berkumpul di sekelilingnya saat dia berjuang untuk mengendalikan amarahnya. Mendongkrak. Dia meraung, angin bertiup di sekelilingnya saat dia memanggil salah satu anteknya. Seorang anak laki-laki yang memiliki wajah yang terlihat sekitar 13 tetapi tubuh yang tampak terlalu besar untuk usianya melangkah dari belakang. Tunjukkan pada bocah-bocah ini bagaimana keadaan di sini, geramnya, melangkah mundur. Jack tampak agak ragu-ragu, tetapi Charles menyalak bahwa ia akan mendapat ganti rugi yang layak, membuat Jack mengungkapkan seringai jahat ketika ia memasang sarung tangan cakar di atas tinjunya. Sucks for you, dia hanya menyeringai, mematahkan lehernya sebelum membelah meja menjadi dua. Ruang makan di tengah keributan saat semua siswa berkumpul, beberapa berdiri di atas meja untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Elia melindungi wajahnya dengan terkejut ketika meja terpecah menjadi beberapa bagian, tetapi aku tetap tidak terpengaruh, kakiku bersilang ketika aku menyesap cangkir air yang kupegang, sementara Sylvie tertidur. Apakah kamu gila? Ini adalah fasilitas makan. Elia berteriak ketika dia berdiri untuk menghadapi Jack, yang mengepalkan tinjunya yang cakar. Tidak masalah, bos akan mengurus semuanya. Tetap jaga gigimu sekarang, dia menyeringai ketika tangan kanannya bercahaya dengan mana-mana. Dia adalah siswa kelas 2 juga oleh 2 garis di dasi hitamnya, tetapi bahkan tanpa atribut, intinya masih oranye gelap, yang, untuk usianya, cukup bagus. Tangan kanan Elia bersinar, kedua cincinnya berwarna kuning redup ketika dia menyiapkan mantra, tapi aku sudah memperhatikan bahwa niat membunuh Jack yang menyedihkan diarahkan ke arahku, bukan temanku. Aku bahkan tidak melihat ke atas dan bersiap untuk menyelesaikan ini dengan cepat, tetapi sekali lagi, sebelum aku mendapat kesempatan untuk melakukan apapun, tanaman merambat keluar dari tanah dan membungkus Jack dengan erat.